Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugerah Rizky Putra. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok coffee shop. Di sini saya sebagai general manager. Saya mempunyai job desk yang pertama dalam merencanakan dan mengendalikan kebijakan proyek sehingga mereka bekerja secara optimal. Selanjutnya merencanakan, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, memantau dan menganalisis semua kegiatan proyek. Selanjutnya memimpin proyek dan menjadi motivator bagi anggota kami. Selanjutnya mengelola operasi proyek sehari-hari. Selanjutnya memutuskan dan mengembangkan pedoman untuk pengembangan lebih lanjut dari proyek kami. Yang terakhir mengelola proyek sesuai dengan visi misi yang telah kami bentuk. Oke, lanjut. Di sini kami mempunyai logo dari kelompok kami sendiri, yaitu kami bernama dengan Frapcow. Dan kami juga mempunyai tagline, yaitu Every Moment Has Its Flavor. Nah, nama Frapcow sendiri ini kita ambil dari asal mula kopi itu sendiri, dari histori bahasa Arab, yaitu kawah, yang arti kalimatnya itu kekuatan. Nah, di sini kita ambil kawah itu karena kita diupayakan kita mempunyai kekuatan nanti untuk dapat bersaing dengan platform-platform di masa depan nanti. Tuh. Oke, lanjut. Nah, kopi telah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini. Tua muda, pria atau wanita di semua kalangan mengembari minuman beraroma tersebut. Menikmati secangkir kopi sembari bersantai bersama teman ataupun rekan kerja di coffee shop telah menjadi rutinitas yang kian umum. Ditambah coffee shop menyediakan variasi racikan kopi sehingga kopi bisa dinikmati oleh siapapun. Tidak heran, tren penikmat kopi semakin luas dan hal ini menjadi ladang bisnis sehingga bisnis coffee shop pun meraba di mana-mana. Oke. Karena coffee shop telah meraba di mana-mana, kami pun akan membuat bisnis e-commerce berbasis informasi, yaitu berupa aplikasi yang dapat menemukan atau mencari tempat coffee shop ataupun dessert. Jadi kita berencana tidak hanya di kopi saja, karena kan kalau kita minum kopi tentunya pasti ada temennya, yaitu dessertnya ataupun kue. Nah, di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ketika seorang di suatu daerah ingin meminum kopi ataupun menyantap dessert, dapat menggunakan aplikasi tersebut. Tentunya lengkap dengan adanya review kopi, ratingnya, komen, dan selalu kita up to date informasinya tentang coffee shop itu sendiri. Sehingga orang yang meminum kopi pun tahu akan jenis kopinya dan sejarahnya. Selanjutnya, orang pun bisa memilih di mana mereka akan minum kopi yang mereka akan kunjungi. Dan tentunya ada perkembangan lainnya, yaitu aplikasi kami sendiri akan memaksimalkan dengan bekerjasama dengan pihak ojek online, sehingga pihak dari coffee shop sendiri pun dapat mengirimkan informasi berupa produknya ke kita. Terus atas alasan kami memilih untuk memulai bisnis e-commerce berbasis informasi, yaitu coffee shop dan dessert ini, adalah melihat realita pada kehidupannya. Sekarang yaitu banyak anak muda yang lainnya menyukai kopi. Tentunya coffee shop menjadi pilihan ketika ingin berkumpul ataupun hanya sekedar menongkrong. Sumber pendapatan kami yaitu melalui iklan yang dipasang di aplikasi tersebut dari beberapa coffee shop. Jadi jika coffee shop dari berbagai daerah ingin mempromosikan di aplikasi kita, tentunya harus membayar iklan. Gitu. Oke, sebentar. Nah, dari segi budget untuk pembiayaan aplikasi kita sendiri dan webnya itu membutuhkan di Android apps kita membutuhkan sebesar 3 juta rupiah dan biaya per bulannya 500.000. Untuk di App Store-nya kita mengeluarkan di awal itu 4 juta rupiah dan biaya per bulannya sama 500.000 juga. Dan juga di server khusus dengan menggunakan penyimpanan hingga 200 GB dengan spesifikasi tinggi akan dikenakan biaya tambahan sekitar 2,5 juta per tahunnya dan 2,16 juta rupiah untuk per bulan untuk 2 tahunnya. Oke, dan dari segi gajinya, dari segi gaji anggota kami, itu diberikan berdasarkan waktu. Rekomendasinya diberikan kepada
anggota yang telah meningkatkan profit dari proyek kita sendiri. Terus juga adanya bonus. Tuh. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, silakan. Nama saya Nia Alfianita sebagai General Marketing. Jadi di sini tugas saya yaitu memimpin inisiasi dari proyek kami. Yang kedua mengkoordinasi strategi pemasaran. Yang ketiga mengatur budget untuk setiap iklan. Yang keempat memonitor pertumbuhan proyek. Yang kelima mencari dan mencoba menerapkan proses marketing yang sesuai dengan brand dan sasaran pasar. Untuk perencanaan pemasaran yaitu yang pertama menggunakan teknik pemasaran sesuai dengan tren yang sedang berlangsung. Misalnya yaitu memakai media sosial untuk menginformasikan platform bisnis kepada para pengguna mobile atau aplikasi pada ponsel, kemudian memasangkan iklan ke sosial media seperti di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan sebagainya, hingga mengendorse artis agar dapat dikenal lebih dalam lagi mengenai produk yang kita jual. Yang kedua yaitu memberikan penawaran harga promosi yang lebih murah dibanding dengan produk pesaing, yaitu seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi sebelumnya, dengan biaya awal sebesar 3 juta rupiah dan biaya per bulan sejumlah 0,5 juta rupiah. Kemudian biaya selanjutnya dikenakan tarif sesuai dengan layanan aplikasi tambahan server khusus atau layanan tambahan untuk aplikasi iOS atau Android yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu menggunakan fitur premium seller agar dapat mengiklankan produk tersebut agar platform kita muncul di urutan teratas dan produk lebih sering dipromosikan sehingga pengunjung website dapat dengan mudah mengakses penawaran coffee shop tersebut. Yang keempat yaitu menawarkan promo. Jadi menawarkan bagi para pelanggan yang mengakses platform kami seperti memberikan promo voucher buy one get one untuk pemesanan pertama di coffee shop tertentu. Selanjutnya yaitu tentang company kami, yaitu kita akan menggali informasi seputar coffee shop klasik dengan berbagai macam jenis kopi dari berbagai daerah. Selanjutnya mengutamakan review pelanggan sebagai patokan untuk nilai dari beberapa kedai coffee shop di Indonesia. Tentunya review yang ada di aplikasi kami ini akan menjadi salah satu tombak utama bagi coffee shop tersebut. Dan yang terakhir kita mempunyai sebuah aplikasi dan tentunya eksistensi di sosial media sangat diperlukan dengan berbagai promosi aplikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ivan Dika. Saya akan mempresentasikan tentang service to customer and user. Memberikan kepercayaan kepada calon member kita nantinya dengan mempromosikan secara menyeluruh di berbagai daerah. Tentunya informasi yang ada di dalamnya akan selalu terupdate tanpa tertinggal info seputar kopi yang bisa diakses oleh membernya sendiri. Dalam memasarkan tentunya kita juga memberikan info seputar diskon produk kopi yang di tempat coffee shop tertentu. Operational process with the supplier and customer.
Pertama, yaitu adalah masuk ke akun Anda, kemudian mencari coffee shop yang Anda inginkan sesuai dengan daerah dengan memasukkan alamat atau GPS, atau ada dua cara. Yang pertama, Anda bisa langsung datang ke coffee shop, terus memasukkan pesanan di list pesanan, kemudian pilih metode pembayaran. Metode yang kedua yaitu melalui pengiriman ojek online. Kemudian masukkan pesan di list pembelian produk, konfirmasi pesanan Anda, pilih metode pembayaran. Strategi. Selain kita mempunyai aplikasi, kita mempunyai website yang akan memperkuat dari nama aplikasi tersebut. Dengan adanya desain, konten menarik seputar kopi, dan juga memainkan dengan foto-foto menarik tentang kopi. Ini contoh websitenya, bisa dilihat. Sangat menarik juga. Dan ini contoh mobile app-nya. Nama saya Taufik Aris sebagai General Operation. Kami melakukan pembaruan konten kami di aplikasi, sosial media, dan web kami dengan cara research kopi yang saat ini paling diminati. Kami selalu mengedepankan pilihan list kopi dengan atau sesuai dengan kualitas produk. Kami selalu menginovasi konten-konten di platform kami, tidak hanya info kopi yang tertera di aplikasi, tetapi kita juga akan membahas lebih detail kopi tersebut di web kami. Kami akan membuat konten video obrolan santai dengan pakar kopi, barista, dan yang lainnya. Bagaimana kopi dari sisi mereka sendiri. Dan biasanya meminum kopi tentu ada temannya, yaitu dessert. Kami berencana akan melakukan riset juga tentang jenis dessert di coffee shop. Dan ada nasihat juga, yaitu nasihat itu seperti kopi, kadang kala rasanya pahit, namun dengan itulah mata kita dapat terbuka dengan hal yang baru, bahkan dengan hal yang kita tidak tahu. Benefit bagi coffee shop sendiri yaitu tentunya bisa menjangkau customer dari berbagai daerah dengan hanya mengunjungi aplikasi dan web kami. Tentunya coffee shop ingin mengiklankan produk mereka harus membayar biaya iklan yang sudah mendapat persetujuan dan ada batas waktunya. Sekian pemaparan dari kami. Oke, sekian dari pemaparan dari presentasi project coffee shop kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Dika, saya dari bagian keuangan. Ini saya akan menjelaskan tentang anggaran pembuatan website Freckcow. Yang pertama, peran penting dalam pembuatan web itu adalah yang pertama domain, kemudian ada server, koneksi internet, hosting, dan hardware and software. Semua ini kalau tidak ada satu ya tidak bisa.
Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran biaya pembuatan website Repku pada tahun 2020. Yang pertama ada pembelian domain selama 1 tahun senilai 1 juta. Kemudian ada sewa hosting, sewa selama 1 tahun sebesar 1.250.000. Kemudian tema website atau pembuatan tampilan ini sekitar 1 juta. Kemudian server dengan kapasitas 200 GB selama 1 tahun sebesar 2.500.000. Kemudian biaya maintenance web selama 6 bulan yaitu sekitar 1.500.000. Input data awal dan analisis sebesar 1 juta. Sewa ruko untuk kantor dan penempatan server yaitu selama 1 tahun sebesar 700.000. Wifi untuk koneksi sebesar 250 dan ATK untuk keperluan alat tulis sebesar 80.000. Dan pembelian hardware dan software sebesar 500.000 dan perabotan lain-lain seperti meja, kursi, dan tempat lainnya sebesar 950.000. Jadi untuk pembelian barang dan jasa ini sebesar 17.030.000. Kemudian untuk keperluan internal, yang pertama ada promosi. Kami untuk promosi menganggarkan dana sebesar 800.000. Kemudian untuk sumber dayanya sebesar 1 juta. Kemudian untuk biaya operasionalnya sebesar 750. Jadi total keseluruhan dari keperluan internal dan pembelian barang dan jasa sebesar 19.580.000. Selanjutnya. Dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada, saya akan memberikan giliran untuk teman saya. Dipersilahkan. Terima kasih dari Andika telah memberikan waktunya. Saya di sini akan menjelaskan dari Human Resource dari kelompok kami. Yang pertama ada Anugrah Rizky Putra sebagai General Manager memiliki tugas dan wewenang, yaitu merencanakan dan mengendalikan kebijakan proyek sehingga mereka bekerja secara optimal. Yang kedua, merencanakan, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, memantau, dan menganalisis semua kegiatan proyek. Ketiga, memimpin proyek sehari-hari. Selanjutnya ada memutuskan dan mengembangkan pertemuan untuk mengembangkan lebih lanjut dari proyek tersebut. Dan selanjutnya mengelola proyek sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, Ivandika Yahya Alfianto sebagai finansial, yaitu mempunyai kepentingan dalam menjaga atau melakukan pengaturan keuangan dari proyek. Dan selanjutnya melakukan mengumpulkan semua transaksi keuangan ke dalam program. Terus melakukan transaksi keuangan proyek yang selanjutnya berhubungan dengan internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan proyek. Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan proyek. Selanjutnya ada Nya Alfianita sebagai General Marketing yang mengatur, memimpin
inisiasi dari proyek kami, mengkoordinasikan strategi pemasaran, mengatur budget untuk setiap iklan, memonitor pertumbuhan proyek, mencoba menerapkan proses marketing yang sesuai tren dan sasaran pasar. Yang keempat, ada saya sendiri, Muhammad Rizky Fatah, sebagai Humanitarian Development, yang mempunyai tugas memotivasi dan mendorong rasa percaya diri antar bersama, mengembangkan kerjasama tim untuk menciptakan profesionalitas berkualitas, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan kreativitas anggota. Yang kelima, ada Aris sebagai General Operation yang mempunyai fungsi bertanggung jawab atas hubungan proyek atau kita dengan manajemen eksternal, mengatur dan mengawasi perbaikan atau upgrading aplikasi, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perizinan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh, maaf, ada lagi. Yang selanjutnya ada remuneration and bonus, yaitu pertama, gaji staf diberikan berdasarkan waktu. Terus yang kedua, remunerasi diberikan kepada staf yang telah meningkatkan profit dari perusahaan. Yang ketiga, ada bonus diberikan kepada staf yang berprestasi. Sudah? Oke, sip. Tuh gua. Bentar. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas atau yang kurang enak, saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mockup plan dari proyek kami. Itu yang pertama, ketika kita sudah mengaplikasinya dalam di platformnya, itu bisa kita lihat caranya itu adalah pertama kita mulai, kemudian di awal itu muncul ada sign in, sign up, dan forgot password. Kemudian muncul dashboardnya. Yang pertama itu ada device location, bisa di nonaktifkan atau di off-kan. Kedua itu manual location. Yang ketiga itu ada pilihan go out, best places, created collection, and recommended for you. Terus juga pilihannya juga via ojol, atau jika malas untuk ataupun tidak ada waktu untuk ke tempatnya, itu bisa menggunakan pilihan via ojol. Gitu. Kemudian ada profil dari si pengguna aplikasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistemnya dari go out dan via ojol. Yang pertama, go out. Bisa memilih dari ketiga pilihan dan memilih yang terdekat. Kemudian di dalamnya terdiri dari location and direction, open atau close-nya, terus juga menu, price, foto, reviews, rating, dan info lainnya. Kemudian juga ada pilihan melalui via ojol. Bisa memilih dari ketiga pilihan dan memilih yang terdekat. Di dalamnya terdiri dari location, direction, open atau close-nya si coffee shop tersebut, menu, price, foto, reviews, rating, dan pilihan lainnya. Terus juga langsung pilih via ojol. Nah, langkah-langkahnya jika go out, itu langkahnya yang pertama, tentukan lokasi Anda jika ingin ke coffee shop yang Anda inginkan. Kemudian pilih coffee shop-nya, kemudian get direction untuk ke coffee shop pilihan. Kemudian sampai di coffee shop yang Anda pilih. Nah, kalau via ojol, itu pertama langkah-langkahnya adalah tentukan lokasi Anda, pilih coffee shop yang ingin Anda kunjungi atau ingin Anda beli kopinya, kemudian get menu atau pilihan menu di coffee shop tersebut, terus pilih order via ojol. Nah, kemudian check out pesanan dan menunggu pick up dari pihak ojol tersebut. Bentar. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke IT-nya, itu web dari Frepco atau project kita sendiri. Di sini saya mendesain atau di sini kami mendesain web dari Frepco-nya itu yang pertama kita menjelaskan dulu asal mula kopinya, historinya. Kemudian kita menyapa sobat-sobat kopikers nih atau sobat-sobat yang menyukai kopi. Kemudian kita menjelaskan tentang kopi itu apa. Terus juga di website tersebut kita lebih memaksimalkan untuk
memberikan informasi terkait kopi-kopi yang ada di berbagai Nusantara, mulai dari karakteristiknya sampai rasanya itu seperti apa. Tuh. Dan juga kita memberikan gambar, karena dari bermacam-macam kopi tentunya memiliki gambar-gambar yang berbeda atau bentuk-bentuk yang berbeda. Sebagai contoh, ini ada Arabica Gayo Aceh. Tentunya kita menjelaskan Arabica Gayo Aceh itu apa dan karakteristiknya seperti apa. Kemudian ada Kintamani Bali, terus juga ada Arabica Toraja, dan Arabica Java Ijen Raung. Nah, di sini juga kita mencantumkan berbagai media sosial yang kita miliki nantinya, mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, dan email. Dan juga kita mencantumkan kotak WhatsApp. Jadi apabila si pihak konsumen atau copykers kita nyebutnya ingin mendapatkan info lebih lanjut terkait kopi ataupun bubuk kopi itu seperti apa, yang lainnya bisa kontak customer service yang kita miliki. Oke, teman-teman ada yang mau nambahin? Cukup. Oke, misalkan cukup. Mohon maaf jika penyampaian materi ataupun ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.